Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 kelas C yang beranggotakan 1. Rahmat Ageng Handoko, NIM B 100190140, 2. Ayu Lestari, NIM B 100190115, 3. Aulia Larasati Silvikomah, NIM B 100190144, akan mempresentasikan materi yang berjudul Majelis-Majelis dalam Organisasi Muhammadiyah. Majelis sebagai unsur pembantu pimpinan persyarikatan memiliki ketentuan sebagai berikut. Pertama, majelis bertugas menyelenggarakan amal usaha, program, dan kegiatan dalam bidang tertentu. Kedua, majelis dibentuk oleh pimpinan pusat, wilayah, daerah, dan cabang sesuai kebutuhan. Majelis Tarjih dan Tajdid. Majelis Tarjih adalah suatu lembaga dalam Muhammadiyah yang membidangi masalah-masalah keagamaan, khususnya hukum bidang fikih. Majelis ini dibentuk dan disahkan oleh Kongres Muhammadiyah 17 tahun 1928 di Pekalongan. Majelis ini didirikan pertama kali untuk menyelesaikan persoalan-persoalan khilafiyat yang pada waktu itu dianggap rawan oleh Muhammadiyah. Berdasarkan hal-hal tersebut, maka pada Muktamar Muhammadiyah ke-47 yang dilangsungkan pada tanggal 8-12 Safar 1916 Hijriah bertepatan tanggal 6-10 Juli 1995 Masehi di Banda Aceh. Nama majelis ini berubah menjadi Majelis Tarjih dan Pengembangan Pemikiran Islam, dan perkembangan berikutnya pada Muktamar Muhammadiyah ke-45 2005 di Malang diubah menjadi Majelis Tarjih dan Tajdid. Visi misi Majelis Tarjih dan Tajdid. Visi: tertatanya manajemen dan jaringan guna meningkatkan efektivitas kinerja majelis menuju gerakan tarjih dan tajdid yang lebih maju, profesional, modern, dan otoritatif sebagai landasan yang kokoh bagi peningkatan kualitas persyarikatan dan amal usaha. Misi 1. Mewujudkan landasan kerja majelis yang mampu memberikan ruang gerak yang dinamis dan berwawasan ke depan. 2. Revitalisasi peran dan fungsi seluruh sumber daya majelis. 3. Mendorong lahirnya ulama tarjih yang terorganisasi dan sebuah institusi yang lebih memadai. 4. Membangun model jaringan kemitraan yang mendukung terwujudnya gerakan tarjih dan tajdid yang lebih maju, profesional, modern, dan otoritatif. 5. Menyelenggarakan kajian terhadap norma-norma Islam guna mendapatkan kemurniannya. Yang keenam, menggali dan mengembangkan nilai-nilai Islam serta menyebarluaskannya melalui berbagai sarana publikasi. Tugas dan fungsi Majelis Tarjih dan Tajdid. Yang pertama, mendampingi dan membantu pimpinan persyarikatan dalam hal membimbing anggota melaksanakan ajaran Islam, menentukan kebijaksanaan dalam menjalankan kepemimpinan dan mempersiapkan serta meningkatkan kualitas ulama dalam persyarikatan Muhammadiyah. Yang kedua, membimbing umat, memberikan arah, menyampaikan fatwa keagamaan, dan memberikan suatu dasar pembenaran keagamaan yang dapat dipahami umat dalam suatu konsep yang terpublikasi secara terencana dan meluas agar masalah dan tantangan yang tumbuh bisa dimengerti dan dijawab serta semangat rahmat lil alamin. 3. Mempergiat pengkajian dan penelitian ajaran agama Islam dalam rangka mengembangkan ciri pelaksanaan tajdid dan mengantisipasi perkembangan yang tumbuh dalam masyarakat. Yang keempat, memperluas bidang tugas sesuai kebutuhan akan jawaban terhadap tantangan dan permasalahan dunia global. Peran Majelis Tarjih dan Tajdid. Pertama, bertanggung jawab mengambil keputusan ketarjihan. Kedua, mengembangkan pemikiran-pemikiran pembaharuan dalam keislaman dan menampung aspirasi baru yang tumbuh di kalangan umat. Yang kedua, Majelis Tabligh.
Kiai Haji Ahmad Dahlan tampil ke muka sebagai mujadid dan mujahid besar Islam. Beliau ingin mengembalikan umat Islam kepada kemurnian cita ajaran Islam yang bersumber kepada Al-Quran dan Al-Hadis. Pada waktu Muktamar ke-38 di ujung pandang tahun 1971, ditetapkan program umum sebagai berikut, yaitu mewujudkan Muhammadiyah sebagai gerakan dakwah Islam, amar ma'ruf nahi munkar, yang berkesanggupan menyampaikan ajaran Islam yang bersumber kepada Al-Quran dan Sunnah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam kepada segala golongan dan lapisan masyarakat dalam seluruh aspek kehidupannya sebagai kebenaran dan hal yang diperlukan. Sesuai SK PR Muhammadiyah tentang Kaidah Majelis Tabligh bab 1 pasal 2, bahwa Majelis Tabligh mempunyai tugas pokok memimpin dan melakukan program yang jelas meliputi seluruh aspek kegiatan dakwah yang tidak termasuk dalam bidang tugas majelis lainnya. Pasal 3 untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut pada pasal 2. Fungsi Majelis Tabligh: 1. Memberikan pertimbangan kepada pemimpin persyarikatan untuk digunakan sebagai bahan untuk menyusun kebijaksanaan dalam persyarikatan di bidang tabligh. 2. Pembinaan dan peningkatan kemampuan serta pengkoordinasian kegiatan dan gerak mubalik dalam menyiarkan ajaran Islam kepada anggota, umat, dan korp mubalik Muhammadiyah di tingkat pusat, wilayah, daerah, dan cabang. 3. Penggerak pengajian dan pengembangan pengalaman ajaran agama Islam, serta menggembirakan kegiatan ibadah anggota persyarikatan dan masyarakat dalam kelompok jamaah, sehingga memiliki kemampuan penyelesaian persoalan hidupnya sebagai orang Islam dalam kehidupan masyarakat, guna meningkatkan mutu kehidupannya sepanjang ajaran Islam. Selanjutnya, keempat, yaitu penggerak dan pembimbing penyelenggara, pemeliharaan dan pengelolaan wakaf, masjid, musola, langgar, dan surau serta sejenisnya sebagai ibadah dan saran peningkatan mutu kehidupan anggota dan masyarakat sepanjang ajaran Islam dalam kerangka kehidupan berbangsa. 5. Penggerak dan pembimbing pelaksanaan serta pengembangan kegiatan pengajian pimpinan dan anggota serta khutbah-khutbah dengan memanfaatkan jasa iptek. 6. Penyelenggaraan pendidikan dan kaderisasi mubalik dan khatib sehingga memiliki kemampuan profesional serta kemandirian dalam menjalankan tugasnya dalam kehidupan masyarakat dan bangsa yang selalu berubah dan berkembang. 7. Penyelenggaraan penelitian dakwah dan peri kehidupan anggota umat dan masyarakat. Yang ketiga, Majelis Pendidikan Tinggi. Majelis ini merupakan pecahan dari Majelis Pendidikan, Pengajaran, dan Kebudayaan yang semula membawahi seluruh amal usaha Muhammadiyah bidang pendidikan sejak pendidikan dasar, menengah, hingga perguruan tinggi. Majelis ini mengemban dua tugas sekaligus, yaitu mengembangkan kualitas dan kuantitas perguruan tinggi Muhammadiyah dan menyelenggarakan aktivitas penelitian dalam konteks pengembangan persyarikatan. Secara umum, program pokok Majelis Diktilitbang meliputi 1. Pengembangan PTM, mencakup peningkatan kualitas pendidikan PTM. 2. Penelitian dan pengembangan, mencakup program penelitian dan pengembangan PTM. Dari program pokok di atas kemudian dijabarkan ke dalam 4 bidang, yaitu 1. Bidang peningkatan kualitas PTM. 2. Bidang penelitian dan pengembangan. 3. Bidang kerjasama dan kemahasiswaan. 4. Bidang organisasi dan kelembagaan. Di bawah koordinasi Majelis Diktilitbang PP Muhammadiyah, pertumbuhan PTM sangat pesat, bahkan melampaui target. Ketika awal dibentuknya Majelis Diktilitbang tahun 1985, jumlah PTM se-Indonesia sebanyak 75 buah. Pada tahun 2005 berkembang menjadi 166 buah, terdiri atas universitas 36, sekolah tinggi 73, akademi 74,
dan Politeknik 4. Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah. Majelis ini lahir sejak masa Kiai Haji Ahmad Dahlan, semula bernama Urusan Sekolahan atau Gus Muarko, yang kemudian menjadi Madrasah Mualimin dan Mualimat Muhammadiyah. Selanjutnya berkembang kepengurusannya sampai dengan perguruan tinggi. Majelis ini memikirkan generasi kader yang alim dan intelek serta intelek yang alim, kader pemimpin bangsa yang handal, cakap, penuh iman dan takwa, bertanggung jawab, berguna bagi agama, nusa dan bangsa. Adapun tugas dan fungsi Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah. Yang pertama, menanamkan kesadaran akan pentingnya bidang pendidikan dan pengajaran serta kebudayaan sebagai rangkaian usaha untuk mencapai tujuan persyarikatan serta menggerakkan kegiatan anggota-anggota untuk beramal di bidang itu. Yang kedua, memimpin dan membantu usaha cabang-cabang dalam usahanya di bidang pendidikan dan pengajaran serta kebudayaan. Yang ketiga, membantu dan mengkoordinasikan kegiatan anggota dan masyarakat serta organisasi Islam yang bergerak di bidang pendidikan dan pengajaran serta kebudayaan sesuai dengan maksud dan tujuan persyarikatan. Yang keempat, mengusahakan bantuan dan fasilitas dari pemerintah dan badan-badan lain yang halal dan baik. Yang kelima, mengadakan pendidikan untuk 1. Membentuk tenaga pendidikan dan pengajaran yang berjiwa Muhammadiyah. 2. Mempertebal keyakinan agama dan kesadaran kemuhammadiyahan kepada tenaga pendidik dan pengajar. Yang keenam, membuka dan menyelenggarakan sekolah atau madrasah, asrama, dan sebagainya di tempat yang penting atau strategis, di mana cabang-cabang yang bersangkutan tidak atau belum mungkin untuk menyelenggarakan. Yang ketujuh, mengurus dan menyelenggarakan sekolah-sekolah percontohan atau teladan. Kedelapan, menyelenggarakan dan memimpin musyawarah kerja Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah sesuai dengan kaidah-kaidah. Yang kesembilan, mengusahakan alat kelengkapan pengajaran dan pendidikan serta alat-alat administrasi sekolah dan madrasah. Selanjutnya, Majelis Pendidikan Kader. Majelis Pendidikan Kader merupakan kesinambungan dari Badan Pendidikan Kader tahun 1990 dan Majelis Pengembangan Kader dan Sumber Daya Insani pada tahun 2000. Fungsi dan tugas Majelis Pendidikan Kader. Pertama, menyusun konsep perkaderan dan mengoperasionalisasikan secara simultan atau menyeluruh dan terpadu. Kedua, memprioritaskan pengembangan studi lanjut dalam mengembangkan kualitas sumber daya kader Muhammadiyah. Ketiga, menyelenggarakan Darul Arkom, Baitul Arkom, upgrading, job training, PUTM, dan kegiatan lainnya yang dilakukan secara terpadu. Keempat, mengintensifkan dan prioritaskan penempatan kader dan proses seleksi yang mempertimbangkan aspek kekaderan, komitmen, dan pengalaman aktivitas per-Muhammadiyah. Kelima, mengintensifkan pendataan kader dan aspek-aspek yang terkait lainnya guna kepentingan pengembangan kader Muhammadiyah di berbagai struktur. Keenam, menertibkan publikasi dan pedoman-pedoman yang berkaitan dengan kepentingan pengembangan kader Muhammadiyah dalam berbagai aspek. Yang ketujuh, mengembangkan kerjasama penyelenggaraan pendidikan khusus seperti pendidikan non-formal untuk pengembangan SDM persyarikatan. 8. Menyelenggarakan forum ideopolitor, ideologi, politik, dan organisasi sebagai program refreshing khusus anggota pimpinan persyarikatan. 9. Mengoptimalkan dukungan sarana, prasarana, dan dana untuk pengembangan kualitas kader dan sumber daya manusia di lingkungan Muhammadiyah. 10. Mengintensifkan pembinaan siswa di Madrasah Mualimin, Mualimat, pondok pesantren, dan sekolah-sekolah khusus Muhammadiyah sebagai wahana pembentukan kader persyarikatan. 11. Mengembangkan pembinaan kader melalui Hizbul Waton Muhammadiyah yang disusun secara sistematik dan terprogram. 12. Mengembangkan pusat studi pendidikan dan pelatihan Muhammadiyah yang dilaksanakan secara sistematik. Sekian presentasi dari kelompok 8. Kami ucapkan terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.